Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat datang untuk belajar kembali. Kita masih di tema 1, tema A, yaitu indahnya kebersamaan. Subtema 2, kebersamaan dalam keberagaman. Masih melanjutkan yang kemarin kita telah belajar banyak mengenai agama-agama, gagasan pokok. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pembelajarannya, yaitu pembelajaran yang pertama tentang kerjasama dalam keragaman. Dengar-dengar kata kerjasama, pasti ini muatannya itu memuat orang banyak, iya kan? Kerjasama, apa sih itu kerjasama? Kerjasama adalah kegiatan yang disepakati bersama untuk mencapai suatu tujuan. Jadi kegiatannya itu disepakati bersama-sama. Misalkan pemilihan ketua kelas, nggak usah jauh-jauh, ya kan? Nah, bagaimana bisa ada ketua kelas? Pasti kita melakukan kegiatan yang disepakati bersama. Kita pemilihan, diundi, siapa yang kira-kira jadi. Nah, untuk mencapai suatu tujuannya apa? Agar nanti ada ketua kelas. Nah, ya kita undi, misalkan siapa? Agung, misalkan Agung. Nah, ada Agung, ada Ahmad, ada Aditya, ada dan lain-lain. Nah, bertiga itu ingin menjadi ketua kelas. Bagaimana caranya? Kita pilih. Kita melakukan pemilihan. Kira-kira siapa yang akan dipilih? Kita melakukan voting. Apa voting? Voting itu pilih. Jadi nilai yang paling banyak dipilih akan menjadi ketua kelas. Nah, lanjut. Nah, jadi itu ya, kerjasama adalah kegiatan yang disepakati bersama untuk mencapai suatu tujuan. Manfaat kerjasama. Nah, apa itu manfaat kerjasama? Yang pertama, meringankan pekerjaan yang dilakukan sendiri dengan bersama-sama pasti lebih ringan jika dikerjakan bersama-sama. Nggak usah jauh-jauh, contohnya mengangkat kursi. Ya, kalau kamu mengangkat kursi sendiri pasti terasa berat, tapi kalau berdua atau bertiga pasti terasa ringan. Kedua, membuat pekerjaan menjadi cepat selesai. Nah, contohnya jika piket kelas, jika kamu sendiri yang mengerjakan piket kelasnya, pasti terasa lama. Kecuali kalau ada 4 atau 5 orang, pasti akan menjadi cepat. Yang ketiga, meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan. Nah, kalau kita telah melaksanakan kerjasama, pasti rasa persatuan kita dan kesatuan kita akan meningkat. Dia teman kita, dia gini-gini. Nah, pasti nanti kita menjadi saudara. Yang keempat, memupuk rasa tolong-menolong. Nah, dengan sendirinya setelah kalian melakukan kerjasama, jika teman kalian yang membutuhkan pertolongan, pasti kalian akan terasa ingin menolongnya. Rasa ingin menolongnya itu akan datang sendiri ketika kalian telah menjadi kalian telah sering kerjasama. Nah, jadi manfaat kerjasama yang pertama ada meringankan pekerjaan. Yang kedua, membuat pekerjaan menjadi cepat selesai. Yang ketiga, meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan. Yang keempat, memupuk rasa tolong menolong. Oke. Next.
Nah, contohnya kerjasama di lingkungan sekolah. Itu contoh dari kerja bakti dengan teman-teman di sekolah. Ada contoh kerjasama dalam keragaman. Ya kan? Nah, jadi nggak ada yang bermain. Ketika semuanya bekerja, ketika waktunya bekerja, kita harus bekerja bareng-bareng. Biar apa? Pertama, biar cepat selesai kan pastinya. Kalau cepat selesai pasti 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 enak. Ya, oke. Itu di lingkungan sekolah. Terus bagaimana Pak kalau di lingkungan rumah? Nah, kalau di lingkungan rumah coba kamu lihat kira-kira apa yang orang tuamu kerjakan, misalkan membutuhkan bantuanmu, aja dibantu ya. Nggak usah jauh-jauh, tempat tidurnya dirapikan, ya kan? Kan bisa itu. Oke. Nah, pembelajaran yang kedua yaitu menjelaskan bentuk-bentuk kerjasama di kelas. Nah, kerjasama di kelas banyak contohnya. Yang pertama ada piket di kelas. Nah, salah satu kegiatan kerjasama yang dilaksanakan di kelas adalah piket kelas. Apa itu piket kelas? Piket kelas adalah kegiatan membersihkan ruang kelas yang dilakukan setiap hari. Nah, piket kelas ini dilakukan setiap hari dan itu pun orangnya beda. Ada di jadwal piket. Terus setiap siswa mendapat kesempatan yang sama untuk melaksanakan piket kelas. Jadi yang piket hari itu jangan cuman itu aja, yaitu teman lainnya juga ikut piket. Agar apa? Agar kerjasama di kelas itu menjadi lebih baik. Nah, piket kelas bisa membuat kelas menjadi bersih dan meningkatkan semangat belajar. Nah, kira-kira enakan kelas bersih apa kelas kotor? Nah, kelas yang bersih kan? Nah, kalau mau kelas yang bersih, maka harus piket kelas itu dilakukan dengan tulus, dengan ikhlas. Nanti pekerjaannya maka menjadi lebih baik. Next. Yang kedua, mengumpulkan sumbangan. Nah, ketika temanmu mengalami musibah, kamu dan teman-teman akan kerjasama mengumpulkan sumbangan. Sumbangan dapat berupa uang, makanan, dan pakaian bekas. Ingat, pakaian bekasnya itu masih agak bagus ya. Jangan pakaian bekas sudah buat keset, buat lap, itu dikasih ya. Nah, sumbangan. Kira-kira siapa yang butuh sumbangan? Orang yang membutuhkan, yang terkena bencana. Itu merupakan salah satu dari dari teman-teman kita, dari teman yang jauh, itu bisa saling membantu. Nah, sumbangan dapat membantu meringankan musibah temanmu. Nah, ya kan, sumbangan berupa uang, makanan, dan pakaian bekas. Oke, lanjut. Yang ketiga, mengerjakan tugas kelompok. Nah, ini kerja kelompok. Kerja kelompok membutuhkan kerjasama antar anggota kelompok. Suatu pekerjaan yang dikerjakan bersama akan cepat selesai. Contoh dari kerja kelompok ada diskusi, membuat prakarya, dan presentasi di depan kelas. Presentasi apa? Presentasi itu kamu maju satu kelompok yang menjelaskan apa yang telah kamu buat. Itu presentasi, tapi nanti mungkin semoga ada waktu ya. Nah, diskusi. Diskusi, kalau kalian diskusi, itu kalian kerja kelompok. Kerja kelompoknya bagaimana? Saling mengisi jawaban. Jadi jawaban satu dengan jawaban lain itu harus sama. Bukan cuma mengandalkan satu orang, tapi harus bisa saling menghargai dan menghormati. Misalkan ada berapa anak itu, ada 4 anak ya. Jawabannya A,
jawaban A sama jawaban B, jawabannya hampir sama. Nah, C, D juga sama. Nah, kita gabungkan jawaban itu, kita kira-kira kita buat apa? Kita buat teksnya, kita buat tulisannya agar menjadi rapi dan bagus. Tuh. Jadi diskusi itu bukannya dikerjakan dengan sendiri yang ngerjain, terus yang lainnya menyontek, tapi dikerjakan sama halnya kayak membuat prakarya. Yang kerja cuma 2 orang, yang lainnya main, itu nggak boleh ya. Jadi kalau buat prakarya itu juga harus bersama-sama, bareng-bareng. Ya, pembelajaran yang ketiga yaitu kerjasama di lingkungan rumah. Nah, tadi di lingkungan sekolah, sekarang di lingkungan rumah. Kegiatan berkeliling lingkungan pada malam hari, apa itu? Namanya ronda. Ronda merupakan salah satu contoh kerjasama di lingkungan rumah. Ronda bertujuan untuk menjaga keamanan lingkungan sekitar. Ronda dilaksanakan dengan berjalan kaki, bersepeda, atau dengan kendaraan bermotor. Ya, jadi ronda itu bertujuan menjaga keamanan sekitar. Dan warga yang bergiliran ronda untuk memberi perlindungan dan pengamanan bagi warga lain. Nah, itu ronda. Yang kedua, kerja bakti. Contoh kerja bakti yang biasa dilakukan oleh warga. Yang pertama, membersihkan sampah yang menyumbat selokan. Yang kedua, memperbaiki jalan. Yang ketiga, memperindah taman. Nah, ini contohnya. Biasanya yang paling banyak itu yang nomor 1, membersihkan sampah yang menyumbat selokan. Yang ketiga, gotong royong menolong warga yang mengalami musibah. Saat terjadi bencana, para relawan bergotong royong memberikan bantuan berupa ada makanan, tempat pengungsian, dan pakaian kepada warga yang membutuhkan. Nah, yang keempat, persiapan hari kemerdekaan. Nah, sebentar lagi pasti kan ada 17 Agustus. Nah, biasanya warga itu berbeda suku, agama, itu bekerja sama mempersiapkan perayaan hari kemerdekaan 17 Agustus. Misalkan perlombanya apa saja nanti yang dibuat, dan siapa saja yang berpartisipasi, yang ikut. Nah, itu contoh dari persiapan hari kemerdekaan. Itu merupakan butuh juga butuh kerjasama di lingkungan rumah. Ya. Dah, sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Thank you.